Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian kembali bersama-sama meniti jalan menuju surga Allah Rabbul Alamin. Dan karena alasan itulah kita berkumpul. Karena tujuan itulah kemudian kita bersemangat. Meskipun kita harus mengorbankan waktu, kita harus mengorbankan kesempatan yang lain, kita harus mengorbankan kepentingan yang lain demi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. yakni ilmu yang mengantarkan kita dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla Jalaluhu di dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau yang mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Nabi menyebutkan ilmu yang bermanfaat sebagai permintaan pertamanya untuk mengajari kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang lebih berharga di dalam hari-hari orang yang beriman melebihi karunia dari Allah berupa ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat maka rizki akan baik, dan ketika rizki seseorang baik maka amal yang dikerjakannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, harapan kita di dunia ini adalah harapan yang akan menentukan akhir kita kelak di akhirat. Maka pandai-pandailah kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah memohon, jangan salah meminta kepada Allah. Karena jika kita hanya meminta dunia, maka Allah tidak akan pernah memberikan akhirat kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita meminta akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjamin dunia dan akhirat untuk kita. Allah akan memberikan keduanya. Itu sebabnya kenapa Islam
adalah agama yang selalu menyuruh, memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Semata-mata agar kita selamat dunia dan akhirat. Agar kita selamat di dalam kehidupan yang singkat dan fana ini. Dan kemudian kita bahagia di dalam kehidupan yang panjang sekali di akhirat. Di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pembahasan kita ahibati fillah. Di sore hari ini dan perjumpaan-perjumpaan yang lainnya insyaallah ta'ala akan berbicara tentang dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh kaum wanita. Dan ini bukan tema yang bertujuan untuk memojokkan kaum wanita atau muslimah, bukan. Tapi sebuah pengingat bagi hamba-hamba Allah khususnya kaum muslimah. Bahwa mungkin sadar ataupun tidak sadar ada dosa-dosa yang dikerjakan oleh mereka. Dan dosa-dosa ini yang kemudian membinasakan akhirat mereka. Dan tentunya ini pun berlaku bagi kaum muslimin, yakni para lelaki dari kalangan hamba-hamba Allah. Dan ini bukan berarti kaum wanita lebih banyak dosanya dibandingkan laki-laki, tidak. Karena setiap dari kita pendosa, setiap dari kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Hanya saja sebagaimana yang Ana sampaikan sebelumnya, bahwa kaum wanita lebih rentan terjerumus ke dalam dosa. Karena ada kelemahan-kelemahan yang Allah simpan dalam diri mereka, dalam penciptaan mereka. Yang membuat mereka kemudian lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kemudian membuat mereka lebih mudah digoda dan diganggu oleh syaitan. Sehingga terjerumuslah mereka ke dalam dosa. Dan di antara dosa yang banyak diremehkan oleh kebanyakan wanita. Dosa yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Nada Abu Ahmad di dalam kitabnya, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab aslinya Ahibati Fillah wa Ikhwani Fiddin. Dosa yang pertama adalah al-i'rad an ta'allumid din wal ilmi syar'i. Yang pertama adalah dosa berpaling dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian dari mempelajari ilmu syar'i. Ketika seorang hamba menjauhkan dirinya dari majlis-majlis ilmu, menjauhkan dirinya dari pengajian-pengajian di rumah Allah, maka dia sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya kepada kita, ngapain sih pengajian? Maka jawabannya karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Karena menuntut ilmu, mengaji itu perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan kedua, kenapa kita datang ke pengajian? Karena yang kita kejar surga Allah. Kita datang untuk mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang untuk meraih rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan sering kita mendengar ada tambahan muslimah, bahwa bukan muslim saja yang wajib menuntut ilmu. Namun kata Syekh di dalam kitabnya, wa amma ziyadatu au muslimah allati ushtuhirat 'alal alsinati fala asla laha albattah.
yang banyak kita dengar diucapkan oleh lisan kebanyakan manusia itu tidak sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ziyadah kalimah al-muslimah itu tidak sahih, enggak ada asal usulnya, enggak ada sanadnya. Sehingga yang sahih adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan boleh dicatat di dalam catatannya hadirin sekalian, baik muslimat ataupun muslimin, bahwa ketika Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata laki-laki atau kata ganti laki-laki di dalam perintahnya, baik itu perintah Allah ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya berlaku sama untuk kaum muslimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya kedudukannya sama, derajatnya sama di dalam Islam, di dalam masalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan hukum tersebut untuk wanita. Dan ketika seseorang kemudian tidak mau menuntut ilmu atau bahkan meninggalkan majlis ilmu, maka dia telah menentang kewajiban yang diwajibkan atas dirinya oleh syariat ini. Dan itu dosa besar. Karena Islam dibangun di atas ilmu. Islam tidak dibangun di atas kejahilan atau kebodohan, tidak. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, siapa Al-Imam Al-Bukhari? Jamaah. Ya jamaah. Siapa Al-Imam Al-Bukhari? Jangan jawab begini, imam, bukan itu jawaban. Al-Imam Al-Bukhari siapa? Penulis, penyusun kitab Sahih Bukhari. Nama aslinya siapa? Bukhari itu nisbat kepada negeri asalnya, Bukhara. Nama aslinya siapa? Jangan sampai kita 40 tahun jadi muslim gak tahu nama Bukhari yang asli. Muhammad ibnu Ismail. Tulis jamaah biar gak lupa. Karena kitab beliau itu adalah kitab yang paling sahih kata para ulama setelah kitabullah azza wa jalla. Itu disepakati para ahlul hadis. Semuanya ijma' bahwa Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih dengan keutamaan dari Allah setelah kitabullah, setelah Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Al-Bukhari itu membuat satu bab khusus di dalam Sahih Bukharinya dengan mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Dan kemudian beliau berdalil dengan salah satu ayat dalam surat Muhammad. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah atau ilmuilah oleh kalian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Fabada'a bil ilmi, kata Imam Al-Bukhari, Allah mengawali ayat ini dengan ilmu dulu, disuruh berilmu dulu. Baru kemudian
wastaghfir li dzambik. Baru kemudian beramal, yaitu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Sehingga jika Islam dibangun di atas dugaan, di atas kilawakol katanya dan katanya, maka ini bukan Islam yang sebenarnya. Karena Islam itu punya pondasi dan pondasinya adalah ilmu. Itu sebabnya kenapa hadirin sekalian, kalau di dalam agama Islam dikit-dikit apa? Dalil. Apa dalilnya? Dikit-dikit dalil. Karena semua syariat Allah harus dibangun di atas apa? Ilmu, di atas dasar. Dan Allah yang meminta kita melakukan itu. Itu sebabnya kemudian menuntut ilmu menjadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Saya punya pertanyaan jemaah rahmatillah. Jika seorang wanita kemudian menuntut ilmu, apakah kemudian anak-anaknya akan terlantar jemaah rahmatillah? Dijawab jemaah. Tidak, tidak. Bahkan ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat ini di bukunya. Dan jangan pernah ragu dan kemudian was-was untuk melangkah di jalan Allah, di jalan menuntut ilmu. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kalimat pertama yang disebutkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Tulis di bukunya. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu. Dan para muhadditsin menjelaskan penjagaan terhadap Allah bukan karena Allah membutuhkan penjagaan makhluknya. Tapi yang kita jaga dan kemudian senantiasa kita lindungi adalah syariat dan ajaran yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jika seseorang melakukan itu, maka dia akan dijaga oleh Allah dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga tidak mungkin dan tidak akan pernah seorang mukmin yang menjaga agama Allah dengan menuntut ilmu, kemudian Allah cerai-beraikan, Allah binasakan keluarganya. Jadi nggak ada ceritanya. Dan ini yang harus diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Selama kemudian dia tidak melalaikan kewajiban yang lain. Karena di dalam Islam kewajiban itu memang bukan hanya menuntut ilmu. Masih banyak kewajiban yang lain. Ya. Kalau kita mau mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab dengan seorang Arab Badui di kota Madinah. Bahwa beliau dengan sahabatnya ini yatanawab, gantian, hadir ke majelisnya Rasulullah SAW. Jadi kalau Umar tidak bisa karena kewajiban yang lain, maka sahabatnya ini yang datang. Kalau sahabatnya ini ada kewajiban yang lain, maka Umarlah yang datang. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Masing-masing saling menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Padahal majelisnya siapa? Majelisnya siapa jemaah? Yang dihadiri oleh mereka majelisnya siapa? Rasulullah SAW. Di dunia ini nggak ada majelis yang lebih mulia dari majelis yang Rasul menjadi pengisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditinggalkan untuk apa? Untuk kewajiban Allah yang lainnya. Yang dibebankan oleh Allah
yang lainnya. Sehingga seorang muslim harus bijak. Dan harus pandai menilai, memilah mana yang harus didahulukan. Tapi demi Allah tidak ada yang akan hancur karena menuntut ilmu. Gak ada. Allah jamin. Karena agama ini dijaga dengan ilmu. Kenapa masih ada Islam? Karena ilmu tentang Islam diriwayatkan dari zaman ke zaman. Oleh siapa? Oleh para ulama. Sehingga ada seorang salafus saleh mengatakan, beliau mengatakan, laulal ulama, kalau bukan karena ulama, yakni orang yang berilmu, lakanan nasu kal bahaim, maka manusia itu akan serupa dan semisal seperti binatang ternak. Karena kebodohan yang mereka miliki. Semuanya terjaga karena ilmu. Makanya wajib seorang muslimah kemudian juga menuntut ilmu. Syekh kemudian juga mengutip satu istilah, satu peribahasa atau satu ungkapan yang terkenal sekali. Di mana banyak orang yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Beliau menyebutkan kalimat ini bukan untuk mendalili pembahasannya, tapi beliau ingin menyampaikan bahwa kalimat carilah ilmu meskipun sampai ke negeri apa? Sebutkan negeri Cina. Kenapa harus ragu-ragu jemaah? Atau Tiongkok? Zaman Nabi enggak terkenal. Dari zaman Nabi atau dari zaman dulu katanya adalah sin. Sin. Orang Arab menyebutnya apa? Sin, as-sin. Pakai sod. Dan ini sering kita dengar. Maka yang kedua ini itu batilah. Ini adalah riwayat yang batil. Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan innal imana fardun ala kulli wahid. Sesungguhnya iman, kata Ibnul Qayyim, itu adalah perkara yang wajib bagi setiap hamba Allah. Wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal. Dan hakikat iman, kata Ibnul Qayyim, itu tersusun dari dua perkara. Jadi iman itu tidak akan pernah ada kecuali ada dua perkara ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, min ilmin wa amalin. Dia tersusun murakkab dari ilmu dan amal. Amal saja tanpa ilmu bukan iman. Ilmu saja tanpa amal itu pula atau itu juga bukan iman. Tapi keduanya harus ada. Keduanya harus ada. Barulah sempurna keimanan seseorang. Kemudian beliau mengatakan, fala yutasawwar wujudul iman illa bil ilmi wal amal. Tidak bisa terbayangkan iman itu nggak bisa dibayangkan oleh seseorang kecuali ada ilmu dan amal. Baru seseorang itu bisa meraba keimanannya. Tahu iman itu apa? Merasakan rasanya iman. Saya mau tanya, iman itu rasanya apa? Iman itu kalau di dalam hati rasanya seperti apa? Ramai rasanya jamaah? Atau apa kata Rasulullah SAW dalam hadis? Manis.
Kata Nabi halawah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada tiga perkara yang ada jika ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kenapa manis yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Karena yang manis itu menenangkan, membahagiakan. Hadirin kalau makan coklat senang enggak? Jamaah? Atau sakit gigi? Enak. Setelah makan coklat bahagia? Setelah minum teh manis seger badan? Betul? Dia memberikan tenaga kepada seseorang. Sehingga para ulama membahas ini. Kenapa manis yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Karena rasa yang manis itu membangkitkan kebahagiaan dan semangat di dalam diri seseorang. Bahagia orang mukmin itu dengan keimanannya pasti senang, pasti bahagia seberat apapun yang dihadapinya. Apapun itu, musibah, masalah. Karena imannya mendatangkan rasa manis, halawah. Ada masalah, tenang, dan seterusnya. Nah ini gak mungkin terjadi, gak mungkin dirasakan seseorang jika kemudian dia tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, thumma syara'i'ul Islam wajibatun ala kulli muslim. Kemudian syariat Islam itu wajib bagi setiap muslim. Ya, syariat Islam wajib bagi setiap muslim. Anak mau tanya, syariat Islam apa saja jamaah? Yang terpenting. Rukun Islam, sudah. Itu syariat Islam yang paling penting. Ya. Jadi yang wajib sempurna itu adalah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam sempurna, maka kita pasti masuk surga. Sudah. Jadi bagi mereka yang merasa Islam itu syariatnya kebanyakan, memang yang dituntut sama Allah itu cuma 5. Yang paling wajib cuma 5. Apa jemaah? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu itu juga. Ketika ada seorang sahabat Arab Badui meminta kepada Nabi tentang perkara yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Nabi menyebutkan rukun Islam. Kata sahabat ini, falam azidu 'alaiha, aku tidak akan menambahkan apapun lagi. Maksudnya tidak akan mengerjakan apapun lagi selain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul ketika laki-laki ini pergi kepada para sahabatnya, dakhalal jannah in sadaqa, dia akan masuk surga jika dia jujur dalam ucapannya. Islam itu berat? Islam itu berat? Ya Allah, enggak ada jawabannya. Islam itu berat? Enggak. Islam itu yang pokok dan wajib disempurnakan cuman berapa? 5. Dari syariat Islam cuma 5. Yang paling penting itu cuma 5. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim kemudian, wala yumkinu ada'uha illa ba'da ma'rifatiha wal ilmi biha. Tapi syariat Islam pun itu mustahil bisa dilaksanakan kecuali setelah mengetahui dan memiliki ilmu tentangnya. Makanya nggak mungkin seseorang bisa menjalankan syariat Islam jika dia berada di atas kebodohan dan kejahilan. Seseorang harus berilmu dulu, baru dia bisa menjalankan syariat
yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian beliau mengatakan, wallahu ta'ala akhraja ibadahu min butuni ummahatihim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari perut ibu-ibu mereka. La ya'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak berilmu. Ada yang langsung bisa baca setelah lahiran jemaah? Jemaah? Gak ada. Langsung bisa nulis? Gak ada. Bisa berhitung? Gak ada. Semuanya lahir dalam keadaan tidak punya ilmu dan jahil, bodoh. Gak bisa bicara, gak tahu caranya berbicara. Jelas? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika seseorang sadar bahwa dirinya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, fatalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka jelaslah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Harus belajar. Dan gak bisa begini caranya. Gak bisa begini caranya jamaah. Ilmu itu tidak bisa dikejar dengan cara ini. Dengan cara menunggu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilmu kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Ada yang diam saja tidak ke majelis ilmu. Duduk saja di dalam kamar. 40 hari tidak keluar-keluar. Ke masjid tidak, sholat berjamaah tidak, cari nafkah tidak. Untuk apa? Untuk menunggu, menantikan apa? Ilmu. Dan kemudian ilmu ini disebut ilmu apa bagi mereka? Ilmu laduni. Ini bukan cara yang diajarkan di dalam Islam. Apa buktinya? Buktinya para sahabat Rasulullah SAW mereka melakukan perjalanan untuk datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Atau seperti yang dikisahkan, ada seorang sahabat mengunjungi sahabat yang lain, Abdullah ibnu Unais namanya. Dari Madinah ke kota Irak, ke negeri Irak, ke Basrah. Hanya untuk mendengar satu hadis yang belum pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Jauh atau dekat? Kalau kita konversikan ke kota Bandung, dari Cibiru ke sini dekat atau jauh? Dari metro ke sini dekat atau jauh? Sangat dekat. Dari ujung Berung ke sini jauh atau dekat? Ini sahabat untuk dapat satu hadis saja melakukan perjalanan khusus dari Madinah ke kota Irak, ke negeri Irak, ke Basrah. Kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu menuntut ilmu itu wajib dan mereka pun sadar bahwa langkah-langkah mereka itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ruginya. Berkorban hanya untuk ilmu yang sedikit itu gak ada ruginya. Karena pengorbanan ini akan dibalas dengan surga Allah. Apa? Pengorbanan kita ini apa? Cuman loncat dari metro ke sini apa? Jalan kaki anak Ustaz dari metro ke sini terus? Atau jalan kaki dari Gede Bage ke sini? Berat Ustaz. Anak naik angkot 3 kali, 4 kali. Allah menjanjikan surga. Sebesar apa pengorbanannya? Gak ada apa-apanya dibandingkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kisah para salafus saleh yang sangat dahsyat, sangat luar biasa di dalam menuntut ilmu. Ada yang melakukan perjalanan 50 tahun untuk menuntut ilmu. Gak kembali ke kota asalnya selama 50 tahun. Ada yang jalan kaki 2 tahun dari Spanyol ke Irak. Hanya untuk belajar kepada Imam Ahmad.
kukunya copot semua, kuku kakinya copot semua. Selama perjalanan kencing darah, kelaparan, makan sendalnya sendiri, kulit. Karena tidak punya makanan lagi, hanya untuk ilmu. Itu pengorbanan mereka. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu surga. Begitulah semestinya seorang mukmin. Gak ada yang mahal untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang terlalu banyak untuk surga Allah. Karena surga tidak bisa ditukar dengan pengorbanan kita. Gak bisa. Jadi betul-betul Allah itu merahmati kita. Kalian berkorban sedikit saja, Allah balasnya dengan surga. Dan apakah itu kurang untuk menyemangati kita? Aduh, anak teh sakit kaki Ustadz. Baru sakit kaki. Gak lumpuh kan? Dan banyak hal lain jamaah rahmatillah Allah. Ana maksudnya mengingatkan jamaah rahmatillah Allah bahwa yang seperti ini bukan udzur bagi orang-orang sebelum kita yang saleh. Mereka mengejar surga. Sehingga apapun mereka lalui. Dan tidak mungkin kemudian mereka menjadi hamba yang saleh, mukmin yang baik, muslim yang baik jika mereka tidak berilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kemudian mengatakan, jamaah rahmatullah Allah. La yunalul ilmu illa bitalabihi. Dan tidak mungkin ilmu itu bisa didapatkan kecuali dengan mencarinya. Ilmu itu harus dicari. Dengan cara apapun ilmu harus dicari. Cara yang dibenarkan di dalam Islam. Ya. Dan wasilahnya banyak sekarang. Betul tidak jemaah? Jemaah? Betul? Betul. Dan memang tempat terbaik untuk mencari ilmu di mana, Pak? Di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pertanyaannya sekarang begini, jemaah rahmatullah. Kalau kita dihadapkan kepada dua keadaan, menuntut ilmu via internet dengan menuntut ilmu di rumah Allah, mana yang lebih baik? Di rumah Allah. Kalau tidak punya uzur untuk datang, maka lebih baik datang ke rumah Allah. Karena setiap langkahnya dihitung pahala penghapus dosa. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Darda sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia datang, hadir, meskipun sampai ke masjid gak apa-apa. Anda bukan berarti membenarkan. Tapi tidur di majelis ilmu jauh lebih baik daripada tidak datang. Oh iya. Saya sering mengatakan ini. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bahwa mereka yang duduk gak memberikan perhatian sama sekali dengan majelis ilmu. Bahkan tujuannya bukan hadir sebenarnya. Ngadon ngaliwat duduk. Iseng ite naon. Kan sering begitu. Ite naon sih? Pengajian. Oh kieu. Udah gitu cuek sudah. Habis itu kemana pikirannya? Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni Allah. Bagaimana dengan mereka yang duduk karena ingin menuntut ilmu dan mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahlah. Itu saja jadikan tujuan cukup. Cukup. Belum lagi rahmat Allah. Belum lagi naungan para malaikat. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sehingga Ibnul Qayyim mengatakan ilmu itu harus dicari. Ilmu harus dicari. Makanya Nabi mengatakan tolabul ilm. Carilah ilmu. Mencari ilmu.
Itu wajib atas setiap muslim. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin azanillah wa yakum. Syekh menulis kitab atau al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan fa'ala kulli muslimatin antas'a atau syekh ya. Antas'a li talabihi wal amal ala tahsilihi. Maka setiap muslimah itu wajib untuk berusaha dan kemudian berjuang untuk mendapatkan ilmu. Karena pembahasannya tentang muslimah. Dan bagi wali-wali mereka, ketika menjumpai wanita-wanita yang berada di bawah kekuasaannya, meminta izin untuk menuntut ilmu, maka mereka wajib memberikan izin. Terkhusus ketika mereka menuntut ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya sekarang, disuruh berangkat sendiri atau diantarkan? Hah? Diantarkan? Atau berangkat sendiri? Yang benar yang mana ini? Yang ideal yang mana? Diantar. Loh iya. Diantar. Kenapa diantar? Hah? Harus sama mahramnya. Dan alasan yang berikutnya, wanita itu mulia sehingga dia harus dijaga. Apalagi di zaman fitnah. Bukan begini, sudah berangkat sendiri aja. Papa sibuk. Iya, hari main bola habis kerja sampai malam gak sibuk. Gak sibuk, main futsal sampai jam 12 gak sibuk. Tapi mengantarkan mahramnya untuk ke majelis ilmu, kesibukannya segudang. Dengan kata lain, futsal lebih berharga daripada mahram mereka yang wanita. Itu aja, jujur saja sudah. Mana yang lebih mulia nama tanya? Hah? Mahram wanita kita atau futsal? Mahram. Kenapa lebih diutamakan futsal daripada mengantarkan mahram-mahram kita? Apa alasannya? Mereka gak dianggap berharga. Sudah selesai. Ini bukan tuduhan jamaah. Ini fakta. Iya. Ini fakta. Dan ini harus diingatkan. Bahwa wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawab mereka, itu amanah yang dititipkan oleh Allah. Bahkan Allah pun menjaga mereka. Kenapa kita kemudian membiarkan mereka begitu saja? Kecuali ada uzur, betul tidak jamaah? Wah sama sekali nggak bisa, itu masalah lain. Tapi kalau masih bisa, antarkan jangan. Jamaah? Jamaah, ini kenapa bara ringgung gitu? Antarkan jangan, antarkan mereka. Antarkan mereka jamaah rahmatin Allah. Muliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan kaum wanita, kaum muslimah. Jelas ya? Kita lanjutkan jamaah rahmatin Allah. Wa man a'rada an ta'allumil ilmi syar'i. Barang siapa yang berpaling dari mempelajari ilmu syar'i, waqa'a fi akhta'in jasimatin 'azimah, maka dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang banyak yang besar. Besar, itu pasti. Mereka yang tidak mau belajar pasti terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Itu pasti. Dan kemudian disebutkan oleh penulis kitab, kallati dzakarnaha fi hadzal mabhath. Wa kam sami'na an nisa'in ya'sina wa yukhallifna asya' ma'lumah minad din.
Kita banyak mendengar kata beliau, perempuan-perempuan melakukan kesalahan dan menyelisihi perkara-perkara yang tidak pantas seseorang tidak tahu tentangnya di dalam urusan agama. Contoh yang paling banyak terjadi sekarang. Kesalahan kebanyakan wanita dalam masalah apa? Cara berpakaian. Betul Pak? Kalau boleh saya bertanya, apakah lebih banyak yang benar dalam berpakaiannya atau lebih banyak yang salah dalam berpakaian? Padahal cara berpakaian seorang wanita itu semestinya tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslimah. Kenapa? Karena jelas, maklumah, diketahui dengan gamblang, dengan terang benderang di dalam agama Allah. Ya, saya mau tanya, kalau cuman sampai ke leher penutup kepala, jilbab bukan? Bukan. Bawahnya baju biasa, jilbab bukan? Bukan. Kalau pakai, mohon maaf, keluar rumah pakai celananya laki-laki, celana laki-laki, mirip dengan celana laki-laki. Benar atau salah? Salah. Kalau keluar rumah dengan sepatu mirip sepatu laki-laki, boleh tidak? Gak boleh. Dan ini kesalahan, harus diingatkan. Yang perlu kita ingat jemaah, menyebutkan kesalahan itu bukan sedang menghukumi, bukan. Tapi mengajak saudara kita kembali kepada perkara yang benar. Ingat itu baik-baik. Menyebutkan kesalahan itu bukan sedang menghukumi, tapi mengajak, mengingatkan agar saudara kita kembali lagi melakukan yang benar. Itu cuma satu contoh. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, kata penulis kitab, ahibati fillah, wadihatun wuduha syamsi fi rabi'atin nahar. Mereka menyelisihi perkara dalam agama yang terang benderang seperti terangnya matahari di tengah-tengah langit. Maksudnya ini apa namanya? Gak bisa gak tahu tentang ini tuh gak boleh. Karena jelas ini hukumnya wajib, ini hukumnya tidak boleh bagi seorang wanita. Contoh kata beliau, fahadhihi imra'atun dhallat sanawatun adidatun la taghtasil minal janabah. Contohnya kata beliau, di antara contohnya, ada seorang wanita tahunan dia tidak pernah mandi janabah. Banyak ini jemaah. Mohon maaf, setelah misalkan selesai dari haid, atau setelah misalkan selesai dari nifas, atau misalkan setelah selesai dari berhubungan suami istri dengan suaminya misalkan, dia mandi tapi bukan mandi janabah. Tidak diniatkan untuk mandi janabah, mandi besar. Ya, masih banyak yang seperti ini. Memang betul faktanya. Ada pertanyaan, Ustadz kalau ada habis haid, mandinya mandi apa? Padahal sudah tua. Dan ini terjadi. Dan ini sebabnya apa? Tidak menuntut ilmu. Kalau untuk urusan dunia, gelarnya panjang. Tapi untuk urusan agama, satu kali pun dia tidak pernah duduk di rumah Allah untuk menuntut ilmu. Ini jadinya jam. Saya secara pribadi, meskipun ini laki-laki, saya pernah mendengar langsung seorang insinyur lulusan ITB puluhan tahun di bidang teknik kerjanya. Suatu saat setelah pensiun jadi panitia zakat. Jadi panitia nih. Dia nanya sama temannya, ari gori minte naon? Panitia zakat. Gelar dunianya mentereng. Tapi karena tidak menuntut ilmu agama ini jadinya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, li'annahu lam yahduth inzal
wa hadza minal jahli. Kata Syekh, wanita-wanita ini dia tidak mandi janabah khususnya ketika bergaul dengan suaminya dengan alasan tidak terjadi apapun, maksudnya tidak keluar cairan apapun. Padahal mandi junub itu sudah wajib ketika apa? Bertemu dua khitan, dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak keluar mani, ini hukumnya sudah harus mandi. Nggak tahu. Karena tidak menuntut ilmu. Belum lagi yang lainnya kata Syekh, allati la tuhsinul wudu' awis salah. Yang tidak baik dalam wudu'nya, tidak baik dalam salatnya. Kita masih menyaksikan sekarang ini. Mau laki-laki ataupun perempuan misalkan. Kalau wudu asal-asalan. Atau wudu buka keran air sesukanya. Buka dulu, terus apa? Baru dibuka, airnya dibuka duluan. Boleh nggak? Saya mau tanya, boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Israf. Membuang-buang air, haram hukumnya dalam Islam. Kemudian pas giliran kaki, cuci kakinya cuman ces gitu ya. Seperti anak SD lagi balapan wudu. Persis. Cuman set gitu, set. Gak digosok wala apa enggak. Sela-sela jarinya gak dibersihkan. Mata kakinya tidak sempurna dibasuh. Dan semua ini gara-gara tidak tahu ilmu. Padahal tumit, mata kaki yang tidak terbasuh air ketika berwudu itu diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagian itu akan disentuh api neraka. Dan itu hanya diketahui oleh mereka yang belajar. Dan kemudian kata beliau, ahibati fillah, aw la ta'lamu syai'an an ahkamil haid wan nifas. Atau juga mereka tidak tahu tentang hukum haid dan nifas. Lau alimatil mar'atu ma fi talabil ilmi ma takasalat anhu. Kata Syekh, kalaulah seorang wanita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah dalam mencari ilmu, maka niscaya dia tidak akan pernah malas untuk mencari ilmu. Sama juga dengan kita para lelaki. Andaikan kita tahu betapa menuntut ilmu itu isinya hanya kemuliaan. Gak ada kehinaan sama sekali di dalam menuntut ilmu. Gak ada. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Darda. Saya mau tanya. Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan siapa? Dulu kan Nabi mempersaudarakan sahabat, betul? Ini jadi saudaranya ini jadi saudaranya itu. Nah, Abu Darda itu dengan siapa? Ini untuk ikhwan akhwat atau akhwat saja? Bebas. Yang bisa jawab dapat hadiah. Mau ikhwan ataupun akhwat, silahkanlah, bebas. Wah, udah ketemu jawabannya, Masya Allah. Fadhal, karena usaha antum berhak dapat. Salman Al-Farisi. Fadhal, barakallahu fiik. Salman Al-Farisi. Ya, kita lanjutkan dulu jamaah rahmatullah. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Ini sering kita dengar jamaah ya. Sering? Coba terjemahkan. Barang siapa yang meniti jalan apa? Di mana dia mencari ilmu. Mencari ilmu. Tulis di catatannya atau di bukunya, tulis. Yaltamis itu dalam bahasa Arab ya, adalah sentuhan yang dilakukan oleh orang yang kehilangan penglihatannya atau orang yang buta. Yaltamis itu adalah sentuhan yang dilakukan oleh seseorang yang kehilangan penglihatannya. Dan orang yang buta itu merabanya pelan-pelan atau cepat? Pelan-pelan. Kata para ulama, meskipun sepelan itu seseorang mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah tetap akan memudahkannya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan tetap memudahkan jalannya untuk masuk surga. Jadi pemilihan kata iltimas itu untuk meringankan setiap hamba Allah. Setiap dari kita kan selalu mencari uzur. Aduh, saya udah lama nggak ngaji, gimana atuh? Berarti lambat kan menuntut ilmunya? Banyak bolosnya daripada apa yang harus dilakukan? Tetap menuntut ilmu. Meskipun cuma sekali-sekali. Allah tetap akan memudahkan jalannya menuju surga. Apalagi yang rajin. Yang di setiap pengajian ada mukanya. Jemaah, ada orang-orang di pengajian mana aja ada orang itu. Betul? Jemaah, betul tidak? Betul. Tapi dari kita mah kalau lihat orang kayak gitu pasti ya jelma tadi gawe apa kumaha itu. Pengajian weh hayo. Loh iya. Itu masih mending gak disebut pesugihan sih karena jelma ya mah. Betul gak? Padahal orang itu sedang mengajar surganya. Apa dosa hadir terus di majelis ilmu? Tak apa salahnya? Gak ada. Urusan dunianya, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Kalau dia tidak mencari nafkah, gak akan hidup. Gak akan punya duit untuk sampai ke majelis ilmu. Ya, buat apa kita mengurusi kehidupan orang lain? Kepo, itu pengen tahu tanya. Antum teh kerja naon sih sebenarnya? Mereka yang seperti itu lebih pantas masuk surga. Karena mereka tidak melepaskan kesempatan untuk bisa masuk surga. Yang cuman meraba-raba saja dijanjikan dimudahkan untuk masuk surga. Ini baru satu ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat, la tada'u ajnihataha, mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para penuntut ilmu, li talibil ilmi ridwan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan mereka atas apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau anda tanya sekarang, di masjid ini ada malaikat tidak? Banyak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mereka itu saling menumpuk sampai ke langit. Itu di setiap majelis ilmu. Membentangkan sayap mereka untuk apa? Menaungi mereka yang ada di majelis ilmu. Ridha dengan apa yang mereka lakukan. Mereka suka dengan para penuntut ilmu. Itu baru dua. Masih disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW kemudian.
Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan orang yang berilmu itu akan dimintakan pengampunan oleh setiap makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua ciptaan Allah selain jin dan manusia mendoakan mereka yang berilmu. Bahkan kata Nabi, hattal hitani fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Ada jumlahnya berapa Pak ikan di laut? Ada miliar? Lebih. Oh lebih banyak dari itu. Anggap triliun lah ya. Maka setiap ikan itu memintakan ampunan bagi mereka yang berilmu. Kata Nabi kemudian, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seseorang yang berilmu di atas ahli ibadah. Catat ini jemaah. Keutamaan seorang ahli ilmu di atas ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ya. Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti utamanya rembulan di atas atau dari seluruh benda langit planet-planet yang ada. Kalau malam hari Pak yang terlihat itu apa? Cuman yang terlihat jelas cuman apa? Rembulan. Yang lain titik. Betul? Titik kelap-kelip, betul? Yang terlihat jelas apalagi di pertengahan bulan itu hanya apa? Rembulan. Itu orang yang berilmu. Yang lainnya yang terlihat cuman kecil atau bahkan tidak terlihat sama sekali, mereka itu adalah para ahli ibadah. Tapi bukan ahli ilmu. Sehingga kalau dibandingkan antara ahli ilmu sama ahli ibadah, lebih baik yang mana? Ahli ilmu. Tapi yang terbaik itu ahli ilmu plus ahli ibadah. Siapa contohnya jemaah? Rasulullah SAW. Rasul itu ahli ilmu plus ahli ibadah. Kalau kita, insya Allah. Udah insya Allah aja dulu. Ya, mudah-mudahan ahli ilmu juga ahli ibadah. Amin, Allahumma amin. Makanya harus belajar. Belum selesai kemuliaan seorang penuntut ilmu itu. Kata Rasulullah SAW kemudian, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Seorang ulama, atau para ulama, para manusia yang memiliki ilmu, ahli ilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma. Dan ketahuilah kata Nabi, para nabi itu tidak mewariskan harta, dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Itu sebabnya kenapa apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari harta itu diambil oleh kaum muslimin. Ya, karena Nabi yang bilang Nabi itu tidak mewariskan apa? Harta. Yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu. Wa man akhadahu bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil warisan Nabi ini, maka mereka mengambil bagian yang sangat banyak, sangat besar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang sangat wajib kita catat baik-baik ketika kita menuntut ilmu. Bahwa ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita perjuangkan ini harus menjadi amal saleh. Jika tidak, maka
akan menjadi hujjah di hadapan Allah untuk menyiksa dan mengazab kita di dalam nerakanya. Jadi kalau yang sudah hadir ke pengajian, nyatet, punya bukunya, itu wajib apa? Wajib. Kalau enggak, apa yang sudah didengar dan diketahui nanti akan jadi alasan untuk menyiksa kita. Kenapa enggak diamalkan? Karena nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan Allah di antara hisab yang akan dilakukan oleh Allah, pertanyaannya itu tentang apa? An ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu yang diketahui dan dimilikinya, untuk apa dia amalkan. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan yang lainnya, amal yang paling penting sebagai buah ilmu itu apa? Jamaah, saya ambil gambaran lain ya, supaya kita paham. Kalau orang punya harta banyak, maka amal yang paling baik yang bisa dia lakukan apa? Orang hartanya banyak. Apa ini? Zakat, terus sedekah. Jelas ya gambarannya. Nah sekarang ilmu syar'i yang kita pelajari itu harus jadi apa? Ya, amalan yang paling tinggi kedudukannya apa? Dengan ilmu yang kita punya. Hah? Dakwah, terus apa lagi? Ihsan, terus apa lagi? Sabar, terus apa lagi? Hah? Tawakal, terus apa lagi? Istiqomah, terus apa lagi? Hah? Apa? Iman, terus apa lagi? Apa? Ikhlas ridha karena Allah, dan semua jawabannya tidak tepat. Iya. Iya jelas ya. Seperti benar padahal salah. Oh iya. Nah salah Ustaz, pasti gak terima, pasti. Gak ada yang salah dengan itu Ustaz. Istiqomah, iman dan seterusnya. Salah, kenapa salah? Karena Allah hanya memilih satu amal saja sebagai tanda bahwa seseorang itu betul-betul berilmu. Allah gak milih banyak. Dalam Al-Quran Allah cuma menetapkan satu. Apa jemaah? Dalam surat Fatir ayat ke-28 apa? Hah? Yang keras Pak? Bukan takwa juga Pak. Hampir. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang betul-betul takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah siapa? Orang-orang yang berilmu. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan begini, tulis ya mah. Innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu, hakikat ilmu, inti dari ilmu seseorang itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Ilmu yang membuat dia takut kepada Rabbul Alamin, itu ilmu yang sebenarnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa mereka-mereka yang banyak ilmunya tapi tidak takut, fahuwa jahil, maka orang yang seperti itu orang yang jahil. Orang yang ilmunya sedikit tapi dia takut kepada Allah, fahuwa alim, maka dia adalah orang yang berilmu. Jadi barometer hasil terbaiknya apa? Rasa takut kepada Allah. Loh kok gitu Ustaz? Karena mereka yang tidak takut kepada Allah tidak akan pernah mereka menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah. Itu pasti. Makanya kita temukan nanti di akhirat. Kita temukan di akhirat nanti. Yang pertama kali masuk neraka bukan orang-orang musyrik. Siapa? 3 manusia, 3 jenis manusia. Yang zahirnya mereka adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang banyak amalnya. Tapi mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Apa? Mereka semuanya riya.
Yang pertama ahli ilmu, ahli Quran. Belajar kenapa? Baca Quran indah kenapa? Supaya disebut alim, supaya disebut qori. Yang kedua orang yang banyak sedekah. Kenapa sedekah? Supaya disebut dermawan. Ini ilmunya gak berguna. Kenapa? Karena dia tidak takut melakukan perbuatan seperti itu. Dan yang terakhir siapa? Mujahid fisabilillah. Berjihad sekuat tenaga. Tapi dia melakukannya supaya disebut apa? Pemberani. Semuanya dilempar masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya ada seorang penyair mengatakan bahwa seorang alim, ya wa kullu alimin bi ilmihi lam ya'malan. Setiap alim yang dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, mu'adzabun qabla ubadil wathan. Dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Ada gunanya ilmu mereka? Tidak ada. Makanya kalau ketemu sama orang-orang yang kelihatannya berilmu tapi melakukan yang diharamkan oleh Allah, fahuwa jahil. Dia adalah orang jahil. Karena hakikat ilmu itu takut sama Rabbul Alamin. Sampai di sini jelas jamaah rahmatillah? Taib. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Ya, insyaallah kita akan berpindah ke dosa yang kedua di perjumpaan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah. Ini dari atas. Ada pertanyaan dari saudari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya baru belajar ilmu di usia 48 tahun. Maka beliau mengatakan, gimana ini Pak Ustaz? Sementara menuntut ilmu itu wajib Pak Ustaz. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Jawabannya tidak. Jika di usia ini dia baru tahu. Dan kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kita harus tahu jemaah. Bahwa kebanyakan sahabat Rasulullah SAW itu masuk Islam dalam usia di atas 40 tahun. Betul? Dan kemudian mereka belajar berarti di atas 40 tahun. Bahkan mereka jauh lebih buruk sebelumnya. Apa? Mereka musyrikin. Saudari kita ini bukan orang musyrik saya yakin. Cuman mungkin tidak pernah belajar. Atau mungkin meninggalkan sholat. Atau mungkin sholatnya bolong-bolong yang semisalnya. Gitu ya. Tapi sejatinya dia muslimah. Jelas? Maka tidak ada masalah dengan ini selama kita berusaha meminta ampunan kepada Allah. Dan jangan kecil hati. Kenapa? Karena para sahabat Nabi saja yang sudah di atas usia 40 tahun bahkan di atas 50 tahun masuk Islam. Mereka bisa menguasai ilmu-ilmu Islam dan mengamalkannya. Ya. Mereka menghafal Al-Quran di atas usia 50 tahun. Kebanyakan dari mereka seperti itu. Jelas? Jadi jangan kecil hati. Karena saya banyak menjumpai juga orang-orang yang mungkin terlambat menuntut ilmu, minder. Kenapa harus minder? Kita di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Tapi kesempatan untuk dapat ilmu sama. Mengamalkan ilmu sama. Gak ada bedanya. Kenapa harus minder? Ya, jangan minder sama jenggot orang lain. Jangan minder dengan jilbab orang lain. Gak perlu. Gak perlu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menilai hati kita. Jelas ya. Allah menilai amalan kita. Sudah. Mantapkan niat untuk menuntut ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan insyaallah ta'ala. Masya Allah. Ini juga dari saudari kita. Alhamdulillah saat ini ana lagi semangat-semangatnya ikut kajian.
Hanya ada perasaan was-was karena ana kalau pergi kajian kadang bersama mahram, kadang enggak. Kalau mahram sedang ada uzur. Dan setelah baca kitab dari 300 dosa yang diremehkan wanita, diantaranya dosa pergi tanpa mahram. Berarti kitabnya udah dibaca ini. Iya, penuntut ilmu harusnya begini. Dibaca dulu kitabnya. Ketemu ada dosa pergi tanpa mahram. Dan dosa pergi tanpa mahram yang paling haram atau yang dimaksud dalam syarat ini secara khusus adalah mereka-mereka yang melakukan safar tanpa mahram. Adapun melakukan perjalanan yang bukan safar, maka tidak ada masalah. Selama keadaannya baik. Maksudnya lingkungannya tidak penuh fitnah. Paham maksudnya? Jadi kalau misalkan pergi ke pasar, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama aman. Tidak ada gangguan di jalan. Karena itu bukan safar. Seorang wanita boleh. Karena di zaman para sahabat pun ini dilakukan oleh sebagian wanita. Oleh para wanita dilakukan. Ada yang ke ladang mereka, ada yang ke pasar sendirian, ada yang berangkat ke sana kemari dan seterusnya. Selama bukan safar. Nah, bagaimana batasan-batasan pergi tanpa mahram menurut syariat? Tadi sudah disebutkan. Bukan sah dan kemudian perjalanannya aman. Apakah Anda tetap tinggal di rumah tanpa mencari ilmu? Nah, ini salah. Ini salah. Ini bukan solusinya. Mohon solusinya Ustadz. Itu solusinya sudah disebutkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Dan semoga Allah mudahkan, ya. Pertanyaan berikutnya. Jika sudah rutin datang ke majelis ilmu, tapi susah sekali untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahannya ada di mana Pak Ustaz? Apa yang harus dilakukan agar hati menjadi lunak? Sehingga ilmu yang didapatkan bisa diamalkan. Tidak melihat yang maksiat-maksiat lagi. Kemaksiatannya ditinggalkan. Karena yang menghalangi antara kita dengan ilmu itu adalah dosa. Itu yang diisyaratkan oleh gurunya Imam Syafi'i kepada Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengadu, hafalannya jadi buruk, jadi jelek, gak sebagus sebelumnya. Maka jawaban dari gurunya, innamal ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Sesungguhnya ilmu dari Allah itu cahaya dan cahaya ini tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat. Makanya bisa jadi dan kita wajib menuduh diri kita sendiri bahwa kita ini masih banyak melakukan dosa. Sehingga solusi terbaiknya adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Agar hati menjadi lunak, ilmu masuk ke dalam hati dan kemudian dimudahkan untuk mengamalkan. Ya. Begitu caranya yang diajarkan oleh para salafus salih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya di rumah menggunakan karpet seluruhnya. Setelah mengucapkan salam dan doa, beliau mengatakan di rumah saya menggunakan karpet seluruhnya. Tanpa sadar saat haid ada darah yang menetes ke karpet. Tanpa saya tahu pasti di mana tempatnya, tepatnya. Bagaimana statusnya jika ingin dipakai sholat? Karpetnya berwarna abu, selap. Apa ini abu selap? Oh, gelap. Jadi tidak terlihat. Ya sudah, hukum asalnya kembali kepada hukum suci, hukum awal. Dan kita tidak diperintahkan untuk berlebih-lebihan dalam masalah ini. Misalkan, mungkin netesnya di satu tempat, tapi karpet serumah dicuci. Enggak. Ini enggak ada dalam Islam. Kecuali ada dugaan kuat bahwa di situ kemungkinan terbesar, itu masalah lain. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka kembali kepada hukum asal. Iya, kembali kepada hukum asal. Tidak perlu melampaui batas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya.
Amin. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hukum wanita pergi menuntut ilmu tanpa mahram? Tadi sudah dijelaskan. Apakah dosa menyelisihi sunnah kalau perjalanan itu safar tanpa mahram itu dosa? Sementara kita tidak ingin merepotkan dan mengganggu aktivitas mahram yang juga sama pentingnya. Ini niat yang baik tapi tidak tepat. Karena bagi mahram seorang wanita, mahram wanitanya itu prioritas di dalam hidup. Ya. Sehingga dia juga dalam beberapa kondisi diperintahkan untuk mendahulukan mahramnya dibandingkan yang lain. Jadi jangan gak enak dalam masalah ini. Kalau memang butuh ditemani, minta. Meskipun merepotkan dirinya. Bagi si mahram ini kewajiban ini. Ya, jangan sungkan. Daripada kemudian kita tertimpa keburukan. Saya masih ingat jemaah, berapa tahun yang lalu, sudah agak lama. Ada saudari-saudari kita yang kemudian pulang pengajian malam-malam naik angkot kemudian dibunuh. Betul? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak ditemani oleh mahram. Itu yang dicegah oleh Islam. Ya. Apakah kita harus menunggu itu terjadi? Naudzubillah min dzalik. Allah yahfaz, Allah membain. Semoga mereka dirahmati oleh Allah. Tapi apakah itu harus terulang? Dan kenapa itu terjadi? Karena tidak ditemani oleh mahramnya. Jadi wanita pun harus realistis dan hati-hati ketika mengambil keputusan untuk menuntut ilmu. Jika butuh ditemani mahram, cari mahram. Jika kondisinya seperti tadi, pulangnya kemungkinan larut malam, bisa jadi berangkat ke majelis ilmu menjadi tidak boleh. Sudah di rumah saja. Ya. Jadi kehormatannya, kemuliaannya dan keselamatannya yang didahulukan. Baik. Nah, kemudian yang kedua, dalam majelis taklim kita sering mendengar ilmu yang sama, akan tetapi sering juga lupa atau tidak diamalkan. Apakah ilmu tersebut tidak barokah sehingga seperti berlalu begitu saja tanpa amal? Jawabannya bisa jadi tidak dicatat. Karena Rasul bilang bahwa ilmu itu harus diikat. Diikat dengan apa? Dengan apa? Dengan kitabah, dengan tulisan. Dan tulisan itu kalau sudah dicatat jemaah, itu harus dibaca. Kemungkinan besar tidak pernah dibaca, catatannya segini. Tapi dibaca tidak pernah, maka tidak mungkin kemudian mudah mengamalkan. Nggak mungkin. Ya. Karena ilmu itu lebih mudah lepas daripada binatang ternak, daripada unta. Cepat dia. Makanya harus diikat. Ana ngikatnya pakai recorder Ustadz. Boleh, tapi didengar lagi. Jangan dijadikan koleksi saja album. Kajian hari ini, judul ini. Oh, ana lengkap. Didengar enggak? Enggak. Catatan ana lengkap Ustadz. Alhamdulillah. Dibaca tidak? Tidak. Percuma, enggak ada gunanya. Ya. Makanya nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya ana isyaratkan. Di antara hakikat tahapan ilmu yang sebenarnya dan akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Itu di antaranya adalah qiraah, baca. Harus baca. Sudah mendengar, sudah kemudian menulis, mencatat, kemudian dibaca. Dibaca. Agar ilmu itu lebih menancap di dalam hati. Ya. Kalau kita mau ikut cara para ulama, mereka itu kalau belajar, mereka mengulang bacaan itu sampai ratusan kali. Mau catatan mereka sendiri, mau kitabullah, mau apapun. Itu satu halaman bisa 100 kali, bisa sampai 500 kali. Sampai hafal. Ada di antara kita yang melakukan itu? 500 kali gitu.
buku dosa dan 300 dosa wanita yang diremehkan. Itu ada berapa halaman? Kalau terjemahannya hampir 500 halaman. Itu setiap halaman diulangi 500 kali ada? Insya Allah. Tapi dengan cara itu para ulama menancapkan ilmu di dalam dada mereka. Mereka tidak pernah lupa. Begitu caranya mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan bisa jadi ilmunya memang tidak berkah. Karena dicari bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin. Makanya kita temukan sebagian orang itu menuntut ilmu sudah tahunan. Tapi mohon maaf kelakuannya tidak ada bedanya dengan syaitan. Bohong iya, ngadu domba iya, fitnah sana fitnah sini iya, menipu orang iya. Padahal menuntut ilmunya sudah lama. Bisa jadi bukan karena Allah dia menuntut ilmu. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Dan yang terakhir, saya punya anak 3 masih kecil-kecil. Yang paling kecil masih bayi. Sering dititip ke orang tua kalau anak mau kajian. Apakah anak berdosa kepada orang tua karena sering merepotkan? Tapi orang tua anak sendiri yang suka melarang anak yang bayi untuk dibawa-bawa. Jika mereka ridha dan tidak memberatkan mereka, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Tapi masa iya kita akan membiarkan mereka terus yang mengurusi anak kita? Ya. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk dibawa-bawa, meskipun orang tua melarang nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian bisa dititipkan, maka dititipkan lebih baik. Insyaallah ta'ala. Kenapa? Apa masalahnya menuntut ilmu bawa bayi itu apa masalahnya? Ya mah. Bapak-bapak mah gak akan menjawab, gak pernah bawa bayi bapak-bapak. Menuntut ilmu. Hah? Mengganggu. Bisa mengganggu dirinya sendiri atau mengganggu orang lain. Kalau memang mengganggu titipkan. Ya, titipkan. Atau titipkan ke suami. Bisa gak? Kan suaminya juga nuntut ilmu. Oh futsal, suaminya futsal. Atau kali-kali suaminya gak ikut menuntut ilmu, ngurus bayi gimana? Mungkin. Hah? Kebalik, kenapa kebalik? Oh suaminya yang harus, istri gak harus nuntut ilmu? Oh. Kan, tapi kan dia bisa sekali-sekali tidak menuntut ilmu, bisa gak? Kayak Umar tadi, Umar selalu datang atau sekali-sekali gak datang? Gak ada masalah, apa masalahnya? Iya dong, katanya pengen istri yang solehah, tapi gak diizinkan menuntut ilmu. Terus kemudian mengajari ilmu kepada dia pun kita tidak ajari. Gimana jadi istri solehah? Gak mungkin. Makanya Nabi SAW mengiyakan permintaan sahabat-sahabat Ansor perempuan ketika mereka nyegat Nabi di jalan untuk apa? Minta waktu untuk belajar bersama Rasulullah. Kata Nabi, tentukan harinya saya akan datang. Kenapa? Karena mereka pun wajib menuntut ilmu. Jadi dalam 1 minggu Nabi SAW itu ada kajian khusus perempuan. Jadi kajian khusus perempuan itu bukan perkara baru dalam agama ini. Dari zaman Nabi sudah ada. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka pun berhak menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Anda rasa cukup sampai di sini, tapi sebelum Anda tutup ada hadiah-hadiah yang harus dibagikan. Ini akhwat semua aja ya. Baik. Nah, ada mic. Baik. Ini untuk akhwat semuanya ada 3 hadiah. Tapi seperti biasanya Ana minta siapa yang mau menjawab baru Ana kasih pertanyaan. Silahkan siapa yang berkenan gunakan mic-nya. Silahkan berucap saya Ustadz saya kasih pertanyaan. Silahkan. Ini untuk akhwat semuanya. Ayo cepat. Nah Ustadz. Pertanyaan pertama. Sebutkan
dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk perempuan. Hadis Boleh riwayat, lihat kitabnya, silahkan. hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadisnya sanadnya sahih. Artinya? Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Hadiahnya nanti diantarkan. Kemudian yang kedua, silakan saya mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 2 syarat iman itu menjadi sempurna. Apa syaratnya? Bahwa kata Al-Imam Ibnul Qayyim, iman tidak akan terwujud kalau nggak ada 2 perkara ini. Apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan Amal. amal. Mumtazah. Barakallahu fiik, dapat hadiahnya insyaallah taala. Dan yang terakhir sebutkan, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ada? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis terakhir yang kita bacakan. Sebutkan semuanya. Insya Allah Ustaz ada 5. 1, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. 2. Yang kedua, akan dinaungi malaikat. Betul. Yang ketiga, orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Betul. Yang keempat, ilmu di atas ahli ibadah, seperti keutamaan bulan atas seluruh bulan, di atas seluruh bintang. Terus yang terakhir? Yang kelima, seorang ulama adalah pewaris para nabi. Ahsan, barakallahu fiik, mumtaz, masyaallah. Fadhal.